Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Siti Fadilah Supari, yang ini kita bertemu lagi di Siti Fadilah Supari Channel. Kali ini saya wawancara dengan orang yang sangat penting saat ini, namanya Profesor Amin Subandrio. Ada seorang pun yang nggak tahu, beliau adalah kepala laboratorium Eijkman yang konon katanya akan dilebur menjadi satu di BRIN. Nah, itu saya kira menjadi suatu persoalan nasional karena laboratorium Eijkman itu bukan laboratorium yang biasa. Di sana itu laboratorium yang mengurus virus-virus dan mengurus DNA manusia dan segalanya. Dan hanya satu itu ada, kita punya laboratorium yang selevel internasional seperti Eijkman. Seharusnya kita layak mempunyai itu dan itu membanggakan kita semua. Marilah kita wawancarai Profesor Amin Subandrio sebagai kepala laboratorium Eijkman di Indonesia. Selamat siang, Prof. Amin. Selamat siang, Dr. Siti Fadilah. Waduh, kelihatan seger sekali. Walaupun Prof sedang stres ya, Prof ya. Bagaimana? Seger karena habis makan siang, Bu. Oh, ya. Prof, bagaimana kabarnya setelah rame-rame laboratorium itu akan Eijkman akan dilebur ke BRIN. Menurut Prof seperti apa itu sebetulnya? Ya, sebetulnya kalau dari struktur organisasi, karena lembaga Eijkman ini selama ini memang sejak didirikan itu kan berada di bawahnya Ristek, di dalam Kementerian Ristek. Nah, dengan Undang-Undang BRIN dan juga Perpresnya BRIN, maka semua aset Ristek itu masuk di dalamnya menjadi asetnya BRIN. Maka otomatis lembaga Eijkman juga masuk ke dalam BRIN. Nah, sampai di situ sebenarnya tidak ada masalah, ya karena itu secara struktur organisasi memang masuk di situ. Tetapi di sisi lain terdapat penurunan level, ya artinya kalau selama ini ya walaupun lembaga Eijkman tidak termasuk dalam struktur utama kementerian, tetapi lembaga Eijkman itu bertanggung jawab langsung kepada menteri, sehingga levelnya ya kurang lebih dianggapnya selevel eselon 1 lah paling enggak ya, 1B atau gitu ya. Nah, dalam praktiknya juga ketika kami melakukan kerjasama dengan siapapun, maka mitra-mitra kami juga biasanya itu di level eselon 1. Nah, dengan berubahnya menjadi Pusat Riset Biologi Molekuler Eijkman, PRBM, maka itu grade-nya menjadi turun, menjadi pusat, dan praktis saat ini tidak bisa melakukan kerjasama lagi dengan pihak lain. Yang boleh melakukan kerjasama itu level di atasnya. Jadi emang ya sedikit banyak membatasi kegiatan atau flexibility ya dari lembaga Eijkman itu akan berkurang pastinya. Ya, sebetulnya lembaga Eijkman itu sangat strategis untuk Menteri Kesehatan. Karena kalau zaman saya dulu, Eijkman itu seperti partner saya begitu di dalam hal-hal virus, dalam hal yang advance. Pada waktu itu kan kepalanya Pak Prof Sangkot. Jadi betul-betul sebagai mitra yang sejajar sih dengan Kementerian Kesehatan, karena waktu itu Eijkman ada di Menristek. Dan saya lihat lembaga Eijkman ini kerjasamanya dengan luar negeri udah banyak sekali ya, Prof ya? Oh, banyak sekali ya.
Sejak saya di lembaga Eijkman tahun 2014, itu sudah banyak sekali melakukan perjanjian kerja atau MOU dan PKS dengan berbagai universitas ya, seperti ITB, UGM, di Brawijaya dan sebagainya, kemudian juga dengan lembaga-lembaga internasional. Jadi ini memang sangat sangat mendukung kegiatan penelitian di lembaga Eijkman. Ya. Saya kira memang lembaga Eijkman itu adalah laboratorium rujukan kalau menurut nasional, tapi menurut internasional saya kira sudah bisa selevel dengan reference laboratori menurut WHO ya. WHO itu kan mempunyai reference laboratori di mana-mana itu, di Hong Kong, di Australia, di Jepang, dan kemudian di Indonesia pada tahun 2011 itu waktu itu peperangan kita itu salah satu hasilnya Balitbangkes diangkat sebagai reference laboratory. Tetapi CDC itu sangat menghormati Eijkman. Jadi disitulah saya bisa pede untuk membukakan riset-riset Eijkman yang tentang flu burung waktu itu, sehingga kita bisa menangkal flu burung itu merebak di dunia. Itu jasa Eijkman sangat luar biasa. Nah, Prof, saya kenal dengan Eijkman sudah lama banget. Saya melihat tidak semua peneliti di Eijkman itu pegawai negeri. Nah, itu pegawai apa, Prof? Jadi sejak berdirinya Eijkman tahun 92, memang sebagian besar bahkan bukan PNS. Nah, peneliti-peneliti Eijkman itu baru diangkat sebagian ya, baru diangkat sebagai pegawai negeri pada saat mereka berusia sudah 45 tahunan, 40 lebih lah. Ya, jadi sudah sangat terlambat, tapi masih beruntung sebagian masih bisa diangkat sebagai PNS, walaupun statusnya bukan sebagai PNS peneliti, karena di Kementerian Ristek itu tidak ada formasi peneliti, ya, sehingga mereka semua masuk sebagai PNS administratif mau tidak mau, ya. Tetapi itu tidak bisa terhindarkan karena Eijkman sekali lagi berada di dalam Kementerian Ristek, ya. Nah, jadi untuk sementara para peneliti yang diangkat sebagai PNS itu ditempatkan sebagai tenaga administratif sambil menunggu proses ya perbaikan status dari Eijkman itu sendiri, ya. Dan jumlahnya tidak banyak ya, hanya sekitar tidak sampai 30 orang yang kemudian menjadi peneliti utama di Ristek. Maaf, di Eijkman. Padahal jumlah semuanya berapa, Bro? Nah, selebihnya sebagai peneliti utama kan tidak mungkin kerja sendiri. Dan itu hal yang wajar, satu orang peneliti tidak mungkin mengerjakan semuanya sendirian, pasti harus dibantu oleh riset assistant, dibantu oleh teknisi, dibantu tenaga administrasi. Saya kira itu wajar sekali dan itu diterapkan di semua lembaga penelitian, sehingga satu orang peneliti utama itu bisa dibantu oleh 4-5 orang tenaga riset assistant ataupun teknisi. Ya, nah, jadi dari situ kita bisa melihat dari 20 orang lebih riset asisten itu bisa totalnya merekrut sekitar antara 80 sampai 100 orang riset asisten yang bekerja membantu. Dan riset asisten itu direkrut berdasarkan kontrak proyeknya. Jadi setiap peneliti utama kan melaksanakan proyek dan semuanya itu dibiayai oleh APBN. Nah, mereka itu diikat dengan perjanjian kontrak selama setahun tergantung proyeknya.
Nah, proyek APBN itu kan lazimnya 1 tahun. Jadi kita melakukan rekrutmen setahun di kontrak, dan itu semuanya sudah didaftarkan. Mereka sudah mendapatkan eh, SK ya sebagai anggota peneliti yang mendapatkan honor dari APBN, dan itu sudah disetujui oleh DCA, dan besarannya juga sesuai dengan standar biaya masukan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan itu sudah berjalan bertahun-tahun. Ya. Ya, dan sudah diperiksa oleh inspektorat, sudah diperiksa oleh BPK, BPKP, dan KPK bahkan. Ya. Dan setiap tahun sudah selesai masalahnya. Nah sekarang itu mau berubah begitu. Nah, sekarang mekanisme itu dianggap tidak sesuai dengan peraturannya yang dianut oleh BRIN, ya, sehingga sistem kontrak itu artinya perekrutan peneliti di luar peneliti utama itu tidak dibenarkan lagi. Jadi sekarang konsepnya seolah-olah setiap peneliti utama harus kerja sendiri. Ya, kalau dia mau Mungkin merekrut tenaga ya harus cari PNS yang mau membantu. Tapi kan itu susah. berarti yang bikin aturan tuh nggak ngerti riset sekali ya Prof ya. Ini emang ya ada peneliti utama yang riset sendiri, nggak ada di seluruh dunia. Selalu ada pembantu-pembantu risetnya yang, dan itu pun pembantu pun spesifik. Misalkan aku membantu Prof juga belum tentu bisa gitu. Orangnya spesifik, kepinterannya spesifik. Jadi itu mungkin tidak ngerti atau bukan periset nampaknya yang membuat kebijakan itu. Saya nggak ngerti itu. Nah bedanya ini bagi perisetnya sendiri seperti apa Prof? Penelitinya yang tadinya sebagai peneliti itu kemudian sebagai administratif. Kalau di Ekman ya kebetulan teman-teman itu tidak terlalu memperhatikan hal itu ya selama ini ya. Tapi ternyata memang ada bedanya karena sebagai peneliti berhak mendapatkan tunjangan penelitian atau tunjangan peneliti, maaf. Ya. Nah, karena statusnya sebagai tenaga administrasi, maka dianggap tidak eligible mendapatkan tunjangan Oh. peneliti. Jadi ya dapatnya ya gaji pokok PNS saja, tidak ada tunjangan lain. Nah, Prof ini kan kita tuh kalau saya kaget pada waktu tanggal 1 Januari itu betul-betul hadiah tahun baru yang sangat menyedihkan gitu. Tiba-tiba dengar bahwa Eijkman akan dilebur ke BRIN. Nah, Prof tahunya bahwa Eijkman akan dilebur ke BRIN itu kapan, Prof? Ya sebenarnya konsep itu sudah dibicarakan cukup lama sih, artinya saya mengikuti perkembangan undang-undang Sisnas Iptek itu, kemudian juga peraturan presiden yang sempat diubah tentang BRIN, itu memang sudah cukup lama, tapi baru disampaikan bulan September konsepnya itu. Walaupun saat itu memang belum terlalu jelas apa yang mau dilakukan terhadap lembaga Eijkman ya. Baru ada wacana akan dipindahkan ke Cibinong atau tidak diteruskan pembangunannya, karena yang satu hal yang signifikan pada periode sebelumnya ketika masih dipegang oleh Menteri Bambang Brojonegoro, lembaga Eijkman sudah membuat usulan untuk memperbesar ya, membangun gedung baru di Serpong. Lahannya sudah ada, gambarnya sudah ada, desainnya sudah ada, dan sudah disetujui oleh Bappenas.
Ya, tapi dengan adanya perubahan ini, maka rencana itu di aborted sama sekali. Jadi yang ada kemudian diumumkan Eijkman akan dipindahkan ke Cibinong. Ya. Tapi saya dengar kemarin dari YouTube ya, bahwa Pak Jokowi itu mengatakan bahwa akan hanya di bawah koordinasi BRIN, bukan dipersatukan dengan BRIN gitu loh. Di dalam koordinasi dengan BRIN, lab-lab yang lainnya termasuk Balitbangkes, termasuk Eijkman dikoordinasikan di bawah BRIN. Bahkan jangan-jangan litbangnya di rumah sakit juga termasuk Prof. Saya belum dengar kabarnya. Apakah? Ya kalau koordinasi kan nggak perlu dipindah ke Cibinong, tetap tempatnya di situ, dikoordinasikan oleh BRIN, gitu kan masih lumayan sebetulnya. Tidak ya, sebetulnya kita harapkan itu konsep yang selama ini dibahas tentang BRIN ini. BRIN itu tujuannya adalah untuk mengkoordinasi kegiatan penelitian di Indonesia. Itu untuk meminimalisasi pengulangan-pengulangan yang tidak perlu, ya, duplikasi, ya, overlapping itu memang perlu adanya koordinasi. Tapi memang betul tidak kita harapkan bahwa terus kemudian akan dijadikan satu organisasi, satu tempat, semuanya harus sangat dikendalikan seperti itu. Memang itu di luar dugaan kami. Walaupun kalau dicermati di dalam Perpresnya memang disebutkan tugas BRIN itu mengkoordinir dan juga melaksanakan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan iptek. Nah, itu yang memang harus dikaji kembali interpretasinya, ya, karena kan tidak mungkin satu badan yang mengkoordinir kemudian ikut bermain juga sebagai pelaksana penelitian, ya, kan ibaratnya pemain sepak bola, official itu tidak boleh ikut main, wasit tidak boleh ikut main, ya, penjaga garis juga tidak boleh ikut main bola. Jadi harus dipisahkan mereka yang mengkoordinir dengan mereka yang melaksanakan penelitian itu memang harusnya terpisah. Iya. Jadi, kalau Prof menelitinya kan molecular biology, terus kemudian orang lain lagi meneliti tentang penyakit jantung misalkan, kan beda banget. Jadi masa BRIN yang mikirin jantung, yang mikirin molecular biology, yang mikirin anak, yang mikirin apa, kan nggak lucu itu. Nah itu ini memang suatu kebijakan kayaknya belum matang sebetulnya. Tapi kok ya sudah diluncurkan gitu, jadi membuat orang panik semua. Saya yang mengikuti Eijkman dari zaman dahulu, Prof. Dulu itu Eijkman tadinya nggak ada, Prof. Saya dulu sekolah dokter jantung itu ada di tempat Eijkman itu, Prof. Jadi waktu itu punyanya bagian dari RSCM dipakai sebagai bagian kardiologi. Nah saya sekolah di situ. Tiba-tiba kita harus pindah ke Harapan Kita, dan kemudian Eijkman waktu itu Prof. Sangkot masih di mana itu, di Australia, dan dipindah oleh Pak Habibie untuk membangun Eijkman gitu kalau nggak salah. Dan kemudian terbangunlah Eijkman. Nah karena itu perintah Pak Habibie, jadi bagian dari Ristek gitu waktu itu. Nah karena waktu itu Pak Habibie jadi Menristek kalau nggak salah. Jadi karena hal itu maka kecantolnya di Ristek. Nah pada waktu saya jadi menteri, saya mempunyai pemikiran, aduh ini harus dipisahkan gitu, karena lebih banyak ke kesehatannya gitu. Nah tapi waktu itu juga agak sulit, sehingga lewat, dan ternyata sekarang kesulitan itu jadi meledak gitu, pas
kayak beginian. Tapi meskipun ikut Kemenkes juga pasti juga akan direkrut ke BRIN, wong Balit Bangkes aja juga di BRIN kan, Prof. Nah, jadi ini saya sangat sayang banget karena Eijkman bukan laboratorium biasa. Eijkman bukan laboratorium yang sekedar untuk inovasi, sekedar untuk periksa PCR, sekedar untuk pelayanan, bukan. Bahwa Eijkman ini sebenarnya adalah laboratorium yang sangat canggih, sangat apa ya, istimewa di dalam negara kita. Saya dulu merasa terpandang karena mempunyai Eijkman begitu. Karena Indonesia ada Eijkman. Itu kita ngomong apa tentang Eijkman itu mereka sangat respect begitu. Itu CDC ya, maksudnya CDC di Amerika di mana-mana. Nah itu Australia juga sangat menghargai. Nah itu kalau sampai ini merusuk menjadi turun menjadi pusat doang itu eselon 2 kalau nggak salah ya Prof ya. Kalau pusat itu dan eselon 2 itu tidak mempunyai eksekusi yang mutlak seperti eselon 1. Nah itu akan sangat jauh. Yang penting tidak bisa kerjasama lagi dengan laboratorium luar negeri. Padahal kita sangat butuh laboratorium virus khusus. Laboratorium virus yang menurut saya sangat dibutuhkan oleh negara ini. Karena bahwa perang di masa depan itu bukan perang yang memakai nuklir, bukan perang ini karena Bill Gates mengatakan berkali-kali dan perang masa depan itu sangat terkait dengan virus. Maka kita ya menyiapkan Eijkman ini daripada digabungkan menjadi BRIN, lebih baik tetap sebagai Eijkman tapi di bawah koordinasi Menteri untuk sistem pertahanan nasional yang strategis itu. Karena ini laboratorium sangat strategis di antara laboratorium-laboratorium yang ada di Indonesia. Dan ini sangat pantas untuk menjadi laboratorium strategis sebagai bagian dari sistem pertahanan nasional. Itu menurut pandangan saya. Andai kan mudah-mudahan ini didengarkan oleh Pak Panglima, Pak Jokowi. Bapak ini sayang nanti kalau mau bikin lagi dari nol, waduh. Itu loh SDM-nya, SDM Eijkman itu sudah sangat terlatih, sudah advance, berilmu, militan. Nah udah susah deh cari yang orang-orang kayak orang-orang Eijkman. Mudah-mudahan masih sama seperti pandangan saya dulu tahun 2014 ya Prof ya. Di bawah pimpinan Prof saya kira akan tambah bagus lagi. Mereka itu tenaga-tenaga yang bukan hanya pintar tapi militan saya bilang. Nah itu sayang sekali. Prof kira-kira bagaimana menurut pandangan Prof? Kalau andai kan Eijkman ini menjadi bagian dari sistem pertahanan. Jadi masih bisa menjadi referral laboratorium pusat referral ya. Jadi kayak rumah sakit tipe A gitu. Tapi di bawah bukan di bawahnya ya, dia sebagian dari sistem pertahanan nasional. Karena ke depan kita nggak mungkin sistem pertahanan nasional itu kalau tidak kenal dengan virus, waduh kita ketinggalan banyak banget itu. Bagaimana pandangan Prof? Ya, sebetulnya wacana ke arah sana itu sudah lama ya, sekurang-kurangnya sejak saya mulai masuk sini tahun 2014, ketika kita membahas mengenai Global Health Security Agenda, kita juga sudah membahas bersama dengan Pusat Kesehatan TNI, ya sudah beberapa kali, dan dalam beberapa pertemuan kemudian dilontarkan, ya mengingat bahwa Eijkman ini memiliki nilai strategis,
menangani berbagai sampel dan juga penelitian-penelitian yang perlu membutuhkan tingkat biosafety dan biosecurity yang tinggi, itu pernah diwacanakan bahwa lembaga Eijkman akan dijadikan OVIDNAS, objek vital nasional, ya, Nah, itu penting karena tuh. perannya ya sangat strategis. Nah itu Nah, itu udah pernah begitu kan lebih gampang lagi. Rekam jejaknya udah ada. ya, nah jadi memang ya betul, lembaga Eijkman itu tidak seperti lab-lab biasa karena kami menangani berbagai jenis VBM, ya, valuable biological material, yang membutuhkan biosafety dan biosecurity yang tinggi. Jadi ini sudah secara internal kami sudah menerapkan sendiri sebetulnya, tetapi justru mitra-mitra kami, teman-teman kami di luar justru mendorong agar security di lembaga Eijkman itu ditingkatkan, dan ini tentu harus di-preserve, ya, harus dipertahankan, tidak bisa dibuat sebagai laboratorium biasa yang menempati fasilitas yang dipakai oleh banyak peneliti secara beramai-ramai walaupun bergantian, ya, karena akses para peneliti pun restricted, ya, artinya terbatas. Tidak berarti tidak orang tidak boleh masuk gitu, tapi siapa yang mau masuk, siapapun yang mau masuk itu tentu harus melalui prosedur tertentu. Nah, hal ini yang sudah diusulkan dan sudah dibicarakan berkali-kali sih sebetulnya, bahwa lembaga Eijkman itu harus jadi OVIDNAS, ya. Ya. Objek vital, Pak, itu sangat setuju itu. Nah, itu objek vital nasional itu ya jangan kutik-kutik gitu. Jadi BRIN ya silahkan BRIN, yang laboratorium lainnya lah monggo, tapi ini kan coba kalau dulu sudah dideklarasikan sebagai OVIDNAS, kan kita sekarang agak ringan, jadi tidak termasuk laboratorium, tapi termasuk objek vital nasional. Itu yang kembalikan ke situ saja, mudah-mudahan kita minta pada membuat kebijakan yang di atas, mudah-mudahan memperhatikan ini, karena ini untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingannya Prof. Amin, bukan kepentingannya Eijkman, tapi kepentingan bangsa dan negara. Dan kalau sudah laboratorium yang strategis Eijkman ini dihancurkan, nah terus kita mau bikin lagi berapa puluh tahun lagi atau berapa ratus tahun lagi, nggak tahu saya. Nah, 30 tahun lagi. 30 tahun lagi, makanya itu mengerikan. Orang dulu saja mulai bangkit itu saya sebelum tahun 96 ya, Prof, ya. Tahun berapa sih, Prof? 92 ya. 92. Persiapannya sejak tahun 90-an, karena kebetulan saya ikut di dalam tim yang mempersiapkan Eijkman sebelum namanya Eijkman. Waktu itu dengan Prof. Ludin, dengan Bu Pratiwi, dan saya, itu atas perintah Pak Habibie memang. Karena namanya waktu itu adalah Panitia Persiapan Pusat Penelitian Bioteknologi Kesehatan Nasional, 4P4BKN. Nah, setelah kita menyiapkan konsepnya, diajukan ke Pak Habibie, kemudian baru ditentukan ini siapa yang akan yang paling cocok untuk memilih. Dari sekian banyak calon, akhirnya kita memilih Prof. Sangkot waktu itu. Nah, Prof. Sangkot dipanggil pulang. Kemudian mulai mencari, waktu itu belum ada pemikiran ke gedung ini. Jadi masih mencari lab-lab mana yang bisa dikembangkan. Sempat melirik misalnya
litbangnya di Rumah Sakit Darmais. Ya, kebetulan waktu itu saya kepala di sana. Selain juga beberapa lab lain, tapi akhirnya eh, setelah melihat RSC, maaf, gedung Eijkman, nah yang punya nilai sejarah akhirnya dipilih. Jadi betul waktu itu masih satu sisi dipakai oleh kardiologi, satu sisi dipakai oleh rehab medik. Oh iya Dan iya. di atas Itu itu, di level atas itu dipakai untuk tempat buku-buku tua. Eh, ya bahkan ada dipakai oleh eh, homeless ya, orang tunawisma di situ. oh iya. Homeless. Oh. Nah ya itu satu sejarah yang ini. Jadi 92 sekarang 22. 30 tahun ya Prof ya. 30 tahun nanti. Aduh, makanya sayang sekali. Mudah-mudahan ini didengarkan. Kita bukannya menentang BRIN sudah terlanjur, misalkan sudah terlanjur. Ini kan di luar, bukan lab biasa, bukan laboratorium menurut saya. Ini adalah pusat vital nasional tadi, Pusvitnas tadi. Fitness, objek Objek, vital. objek, objek vital nasional. Seperti misalkan apa itu ya? Apa ya? Seperti PLN gitu ya, Prof ya. Ya, pusat pembangkit tenaga listrik nuklir Ya, misalnya, ya. Pusat atau pembangkit nuklir. tempat penyimpanan bahan bakar minyak misalnya BBM. Itu off fitness, jadi tidak sembarang orang bisa masuk. Nah, mestinya digitukan dan kemudian sambil kita membangun laboratorium sebagai bagian dari sistem pertahanan nasional itu. Mau nggak mau kita memang dihadapkan ke sana. Nah sekarang, oh iya, saya dulu pernah waktu sebagai menteri pernah menitipkan banyak virus flu burung yang virus itu sudah matang loh Prof, sudah di reverse genetic di CDC dan kemudian kita panggil ke sini lagi dan kemudian kita titipkan di Eijkman dan itu menurut saya cukup berbahaya kalau penanganannya tidak bisa seperti Eijkman begitu. Apakah itu masih aman-aman saja sampai sekarang, Prof? Ya, jadi kami memiliki fasilitas untuk menyimpan ribuan sampel yang berasal dari manusia maupun dari lingkungan ya. Jadi sampel itu berupa virus maupun bahan biologi manusia. Dan Bahan itu biologi. ya, itu kami simpan secara baik ya. Sudah sekian belas tahun ya, sekian dari tahun 2005 ya kalau nggak salah ya itu sampai Ya. sekarang. Ya semuanya tetap disimpan dengan baik dan juga dengan penuh kerahasiaan. Seperti tadi saya sampaikan bahwa masalah biosafety artinya jangan sampai sampel itu membahayakan manusia, baik peneliti maupun masyarakat, tapi di sisi lain juga kita tetap mempertahankan biosecurity-nya, keamanan sampel itu sendiri. Jadi dari segi fisiknya kita tetap menjaga jangan sampai rusak, kita jaga jangan sampai hilang, kemudian informasinya juga tetap dijaga. Jadi information security. Yang ketiga adalah personal security, orang yang akses ke sampel itu juga tidak sembarangan. Tidak semua orang tahu ada di mana dan tidak semua orang bisa punya akses. Dan untuk transportation security juga kita jaga. Kalau itu harus dipindahkan, maka kami akan menyarankan ya proses-proses atau prosedur-prosedur yang memang diharuskan untuk menangani valuable biological material tadi. Ya. Apa nggak berbahaya, Prof, kalau dipindahkan? Satu
caranya, mungkin Prof tahu caranya. Dua, kan BSL 3 aja gedenya seabrek gitu. Gede begitu, bagaimana caranya membawa ke sana, masa BSL 3-nya juga dibawa gitu. Ya, Kedua, kalau BSL 3-nya kan tetap ada di sini. Eh, di sana katanya ada fasilitas BSL 3 juga. Walaupun kita mesti pastikan dulu apakah certified iya, sepenuhnya. itu dia kan, itu harus certified internasional. Ya, Kalau kalau Eijkman sudah jelas certified internasional. setiap tahun kami lakukan Nah, itu. ya, karena pada waktu itu, waktu saya minta virus yang saya kirimkan ke, karena suatu keharusan dari WHO, saya harus mengirimkan virus ke sana dan kemudian saya minta kembali dan saya ditanya di mana Madam Minister mau menyimpan virus-virus itu di Eijkman dan mereka oke. Kemudian Eijkman waktu itu belum disertify, waktu itu kemudian diurus oleh CDC Atlanta, kebetulan direkturnya itu juga teman baik Pak Prof Sangkot, sehingga setelah itu kemudian disertify terus. Mereka pengen tahu apa yang ada, mereka tahu apa yang ada di situ gitu. Enggak, semua mereka tahu apa yang ada di sana gitu. Nah, saya khawatir kalau nanti dipindahkan. Kalau saya di Eijkman itu saya tenang karena orang-orang yang menjaga itu orang-orang yang benar-benar menguasai substansinya, menguasai tekniknya, menguasai ilmunya gitu, Prof. Tapi kalau itu dipindah ke Cibinong, satu caranya, dua di sana yang nungguin siapa gitu loh, ya saya ngeri banget. Saya takut virus-virus itu bisa jatuh ke tangan orang jahat atau orang yang tidak bertanggung jawab. Nah itu kan bisa merugikan kemanusiaan. Ya, itu sudah saya sampaikan ke para petinggi BRIN. Dan ya mereka hanya merespon, mereka katanya sudah biasa menangani hal itu karena mereka punya namanya BRC ya, Biological Resource Center, walaupun itu bukan untuk sampel-sampel yang berasal dari manusia. Ya, ya itu yang nanti mesti harus kita pastikan kalau memang itu harus dipindahkan ke Cibinong. Itu semuanya proses untuk menjamin keamanan dan keselamatan sebelum, selama, dan sesudah pemindahan itu juga harus dipastikan. Karena memang tidak sederhana memindahkan, misalnya dalam freezer aja perlu beberapa jam dari sejak freezer itu dicabut sampai kemudian cabut listriknya sampai kemudian bisa diinstal kembali di sana. Itu perlu waktu berapa jam dan kita harus memastikan freezernya tidak terbuka, sampelnya tidak rusak, ya, tidak hilang di jalan. Nah, itu proses itu yang harus kita lalui karena Jakarta Cibinong walaupun di peta tidak terlalu jauh, tapi perjalanan bisa aja makan waktu. Ya untuk virus belum tentu, kalau misalkan esnya dinginnya hilang, virusnya bisa rusak. Atau kalau teblok jatuh di jalan, waduh, nanti sedih bapak. Aduh, saya sangat prihatin itu Prof. Tapi saya percaya mudah-mudahan Prof bisa mengatasi itu. Menurut Prof, kira-kira apakah permindahan itu sesuai dengan keinginan Pak Jokowi ya? Menurut saya enggak loh, Pak Jokowi itu jelas-jelas di pidato itu mengatakan di bawah koordinasi BRIN. Kalau di bawah koordinasi itu tidak perlu pindah, tidak perlu disatuin gitu. Ya, mudah-mudahan Pak Jokowi. Ya, ini artinya pengertian koordinasi itu bisa diinterpretasikan macam-macam memang. Ya mudah-mudahan juga para petinggi di BRIN memahami betul konsep biosafety, biosecurity, ya, sehingga kalau toh harus dipindahkan tidak membahayakan
sampelnya tidak membahayakan manusianya. Masyarakat. Oke. Aduh, saya kira cukup banyak yang saya tanyakan sama Prof. Dan mudah-mudahan Pak Jokowi mendengarkan. Dan mudah-mudahan Pak Jokowi, laboratorium Eijkman itu bukan laboratorium, tapi itu objek vital nasional. Jadi mudah-mudahan tidak termasuk yang dilabor di dalam BRIN. Nih, karena kita mau membuat laboratorium itu pasti kita butuh waktu 30 tahun lagi, Pak. Jadi mohon mudah-mudahan ini didengarkan oleh Bapak Presiden dan mudah-mudahan juga oleh Bapak Panglima, karena TNI lah yang sebetulnya paling memerlukan laboratorium seperti ini. Saya kira cukup sekian, Prof. Terima kasih banyak atas waktunya dan mudah-mudahan ya Allah mengatur yang terbaik. Amin. Mudah-mudahan ya, kita berdoa saja. Baik, Terima kasih, Dr. Siti Fadila. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah para sahabat Siti Fadilah yang telah mendengarkan wawancara saya dengan Prof. Amin Subandrio. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan didengarkan oleh pembuat kebijakan bahwa laboratorium Eijkman bukan laboratorium biasa, tapi objek vital nasional. Dan ini bisa menjadi bagian dari sistem pertahanan kita. Karena perang yang akan datang adalah perang dengan virus, bukan dengan senjata lagi, bahkan bukan dengan nuklir. Oke, mudah-mudahan Pak Jokowi mendengarkan. Tolong dong Pak, laboratorium Eijkman bukan laboratorium, jadi jangan disatukan dengan BRIN. Saya kira itu adalah permohonan kami semua, Pak, dan mudah-mudahan Bapak kabulkan permohonan ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.